Roy Suryo bisa langsung ditahan karena terus menyebarkan penggiringan opini dan pembohongan publik. Sepandai-pandainya seseorang melakukan pembohongan publik, sepintar-pintarnya menggiring narasi, ujung-ujungnya satu hal yang pasti terjadi, kebongkar. Dan itu hukum alam, nggak bisa ditawar. Setelah gelar perkara khusus tuduhan ijazah palsu dan ijazah asli Pak Jokowi ditunjukkan langsung di Polda Metro Jaya, logikanya selesai, game over. Tapi nyatanya, gerombolan Roy Suryo CS masih saja koar-koar, masih ngotot, masih menggiring opini seolah-olah ijazah itu palsu. Padahal justru kebohongan mereka satu persatu dibongkar dari dalam. Bukan oleh lawan politik, bukan oleh buzzer, tapi oleh kuasa hukum Egy Sujana sendiri, Ibu Elida Neti. Perlu dicatat ya, dalam kasus ini Egy Sujana ditetapkan sebagai tersangka klaster 1 bersama 4 orang lainnya. Sementara Roy Suryo, Risman, dan Tifa masuk klaster kedua. Artinya apa? Mereka satu kubu, tapi kejujurannya nggak satu suara. Nah, disinilah bagian paling lucu, sekaligus paling memalukan. Roy Suryo dan gerombolannya teriak, watermark nggak ada, embos nggak ada, garis lintasan merah nggak ada. Sebagian lagi bilang, ada, tapi tipis, kelihatan samar, nggak terlalu jelas. Satu gerombolan, kok pengakuannya beda-beda. Ini riset apa? Atau arisan narasi? Bandingkan dengan Ibu Elida Neti. Beliau jujur, lugas, dan nggak berbelit-belit. Menurut beliau, apa yang disampaikan Roy Suryo CS itu bohong. Karena beliau melihat langsung. Bukan dari foto, bukan dari fotokopi, dan bukan dari imajinasi. Bahkan beliau menyatakan, ijazah itu sempat diraba, walaupun sebenarnya tidak boleh. Watermark ada, embos ada, garis lintasan merah ada. Lengkap, nyata, fisik. Jadi pertanyaannya sekarang sederhana saja. Siapa yang sebenarnya jujur? Atau hanya menggiring opini? Nah, biar makin terang, biar makin jelas, dan biar publik menilai sendiri. Berikut ini penjelasan lengkap dari Ibu Elida Neti. Tonton sampai habis teman-teman. Jangan dipotong-potong, karena kebenaran itu paling takut kalau dihadapkan dengan akal sehat. Spesial interview malam ini, tamunya spesial. Seorang ibu, lawyer kenamaan, yang saat ini sedang membantu Bang Egy Sujana sebagai lawyer dalam perkara laporan Pak Jokowi terkait tuduhan pencemaran nama baik. Gitu. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Elida Neti. Ibu Elida Neti ini sangat senior, teman-teman. Ini temannya banyak anak-anak lapangan. Kenapa Bunda Elida kita undang ke sini malam ini? Karena banyak ternyata cerita yang mungkin tidak terungkap di berbagai media tentang apa yang terjadi kemarin ketika gelar perkara khusus terkait kasus yang sedang ramai sekarang itu ya Bu ya. Iya. Dan Ibu Eli ini termasuk orang yang ikut serta, bahkan secara agak mengejutkan ternyata yang mengajukan gelar perkara khusus itu adalah Bu Elida Neti dan teman-teman dari timnya Bang Egy Sujana. Oke, karena itu kita mau dengar dulu ceritakan simpang siur Bu. Kita kan nggak ikut di ruangan itu kemarin ketika gelar perkara khusus. Kemarin di podcast kita yang satu tuh ada Bang Ade, dia cerita dan katanya kalau nggak percaya coba tanya Bu Elida Neti, karena beliau juga kemarin ada dan bahkan sempat menangis. Tapi nanti kita ngomong apa yang kemarin terjadi Bu. Pemirsa butuh cerita yang tidak perlu dianalisa, dipersepsi, diasumsi, tapi fakta yang terjadi ketika gelar perkara itu dilakukan di Polda Metro Jaya. Baik, selamat malam. Terima kasih atas undangannya. Saya tadi diundang di Cumi-Cumi. Saya pertanyakan apakah ini untuk sekedar interview atau berdebat. Saya kalau berdebat kurang ini ya, karena nggak ada guna perdebatan itu sehingga menjadikan sebuah persoalan yang akhirnya kita tidak saling menghargai. Oh iya, betul. Sepakat saya Bu kalau itu Bu. Pada tanggal 8 November kalau nggak salah Bang Egy tersangka. Ya, ditetapkan sebagai tersangka. Ditetapkan tersangka 8 orang. Ya. Kita kaget ada Bang Egy di situ. Di klaster 1 ya? Di klaster. Dan tersangka itu dibagi dua, klaster 1 dan klaster 2. Klaster 1 itu ada pengacara dan aktivis. Ya. Terus sebagai prinsipal, ya Rustam sama Bang Rizal itu prinsipal. Kalau pengacara DHL,
Kurnia dan Bang Egy. Bang Egy. Kita tidak berpecah belah, kita tidak merasa saling tinggal meninggalkan, tidak. Konotasinya tidak seperti itu. Di mana kita harus menyadari hukum ini kan sebab akibat. Oke. Hukum itu siapa berbuat apa, tentu melekat pada diri sendiri. Nggak bisa di-includekan, disamakan. Yang kata-kata CS itu nggak bisa. Nah, Bang Egy sendiri tentu kita punya alasan hukum, punya pendapat hukum, dan kita bangun konstruksi hukum dengan penegak hukum, yaitu pihak kepolisian. Oke. Maaf Bu, emang ada yang menilai Bang Egy meninggalkan rangkaian orang-orang ini? Sebenarnya tidak ada tinggal meninggal atau tidak ada ini, karena sibuk dengan, begitu tersangka sibuk dengan diri sendiri. Awalnya Bang Egy itu sakit ya. Ya, betul. Mungkin semua tahu Bang Egy sakit usus stadium 4 kalau saya nggak salah ya. Dan dia dioperasi di Penang. Ya, makanya saat dia dioperasi itu ada panggilan. Dia mengantarkan apa yang dimaksud dengan keterangan dia, menjelaskan apa yang dia maksud kepada pihak kepolisian merupakan tulisan dan dokumen medis. Kemudian beredar Bang Egy melarikan diri. Ya, sempat Bang Egy lepas tanggung jawab. Bang Egy meninggalkan Roy Suryo CS. Cuci tangan dan lain-lain. Bang Egy cuci tangan. Bang Egy dibayar oleh orang. Siapa yang bayar? Nah, katanya Bang Egy dapat uang 50 M skala sekian M. Sempat ada tuduhan itu? Luar biasa. Dari pihak mana nih? Nah, itu namanya juga bermacam-macam yang terjadi. Saya langsung ke persoalan Egy ya. Bagi saya, tim dari kuasa hukum Bang Egy tidak terima Bang Egy dijadikan tersangka. Karena kami ingin mengajukan permohonan untuk tinjau ulang kembali tersangkanya Bang Egy. Kenapa saya bilang Bang Egy? Karena dia adalah klien saya. Masing-masing kan punya pengacara, punya klien. Kita nggak mau ikut campur, nanti dimarah ya. Kenapa kita minta tinjau ulang kembali? Ada beberapa tahapan yang belum dijalankan. Oke, tinjau ulang ini ajukan gelar perkara khusus tadi jadinya. Iya, kita minta tinjau ulang kembali atas tersangkanya Bang Egy. Makanya kita mohon buat surat permohonan untuk gelar perkara khusus. Oke, jadi clear bahwa yang mengajukan gelar perkara khusus itu timnya Bang Egy. Iya. Kalau tim yang klaster 2 misalnya itu tidak. Saya nggak tahu. Kalau saya nggak salah ada Pak Roy Suryo. Tapi menurut statementnya Rismond dan Tifa, dia tidak mengajukan. Dari pihak kepolisian, saya memberikan mengaturkan terima kasih. Semua diberikan kesempatan. Kenapa dasar hukum saya mengajukan gelar perkara? Oke, sebelumnya kapan itu Ibu ajukan gelar perkara khusus? Kan yang kita tahu baru berapa hari lalu itu. Itu pun yang ngomongkan timnya Roy mereka kan. Ya, kalau kami kan awal kita buat permohonan tanggal 8 Bang Egy ditersangkakan, tanggal 14 permohonan kita udah diterima. Oke. Nah, waktu itu mereka kan banyak yang mau mengajukan prapit. Kita jumpa Pak Roy kalau nggak salah itu di TIS ya. Kami mengajukan gelar perkara. Ayo gelar perkara kata Bang Egy. Terus saya jawab sama Pak Roy, jangan prapit lah, ayo gelar perkara. Tadinya tim Pak Roy sama Rismond dan yang lain itu mau mengajukan prapit. Terus saya bilang ayo gelar perkara. Setelah itu saya nggak pernah berkomunikasi dengan Pak Roy. Saya dengar dia mengajukan gelar perkara sendiri untuk pribadinya ya. Saya nggak tahu kapan dia mengajukan, tapi dia termasuk orang yang mengajukan. Nah, saya mengajukan dan diterima tanggal 14 kami mengajukan, berarti lebih kurang sebulan ya. Tanggal 15 langsung Desember kemarin. Ya, diterima dan diproses gelar perkaranya. Di dalam permohonan gelar perkara itu, yang kita maksud minta tinjau ulang kembali tentang tersangkanya Bang Egy, permohonan kita ada 2. Pertama, tinjau ulang kembali tersangkanya Bang Egy. Ya, penetapan status tersangkanya. Penetapan status tersangkanya. Kedua, kita ingin melihat ijazah itu. Jadi, supaya menghentikan persoalan, mengurangi ya, bukan menghentikan, maaf, nanti salah, mengurangi polemik. Karena semua, apa salahnya dilihatkan ijazah, apa salahnya dilihatkan ijazah. Ya kan? Berarti yang mengajukan gelar perkara khusus selain untuk kepentingan pribadi Bang Egy tadi, Bang Egy soal status tersangkanya, Ibu juga tim Ibu meminta itu kan bagian dari persoalan. Meminta itu ditunjukkan supaya polemik ini udahlah hampir setiap kali ada ini ya tunjukkan aja ijazahnya tunjukkan dan Ibu ajukan itu. Ya, karena gini, ada yang bilang kok tiba-tiba pihak kepolisian mau melihatkan, di Bareskrim nggak mau dilihatkan. Kok tiba-tiba mau dilihatkan? Aneh ya, kok ujuk-ujuk dilihatkan gitu. Nah, sementara pihak dari Pak Jokowi nggak setuju katanya. Ini kan digoreng lagi kan. Nah, itu kan permintaan kita. Kalau nggak salah itu yang pertanyakan Bu Tifa ya. Kok tiba-tiba ditunjukkan? Ya. Emang nggak ada komunikasi kan katanya masih satu, mereka bilang ya ini kan satu kelompok nih, satu grup gitu yang sama-sama. Kita kan dua statement. Yang waktu Ibu Tifa, Roy Suryo dan Rismond itu ada, kami nggak ada. Kami di statement pertama. Ibu di sesi pertama. Iya, di situ ada ombudsman. Jadi ombudsman menyampaikan bahwa itu harus
nggak ada salahnya jika itu diperlihatkan, Oke. mengurangi volume kisruh. Jadi sesuai dengan permintaan kami, Oke. ya kan? Jadi bukan ujuk-ujuk pihak kepolisian, gitu. Jadi Nah, jangan digoreng-goreng gitu. Oke. Nah, saya juga pribadi nggak mau digoreng-goreng. Kenapa? Saya mengajukan, terus saya marah dengan penyidik. Kenapa kami yang mengajukan, kok yang tidak mengajukan ikut hadir? Nah, kan oke. dijawab sama yaitu Pak DHL ya, Damai Hari Lubis. Dia bilang, maaf saya tidak mengajukan gelar perkara. Tapi karena saya diundang, boleh nggak saya hadir katanya. Ya memang diundang untuk hadir. Ya. Untuk memberikan hak dalam argumen di gelar perkara itu. Ketika saya mempertanyakan itu kepada penyidik, kenapa kami yang minta kok semua hadir? Bu, nanti digoreng lagi. Oh, tadinya gitu. Ya. Jadi tadinya Ibu merasalahkan kami yang ngajukan. Kenapa semua diundang? Digabung ya. Nah, sementara orang luar melihat, ya ini kan satu grup. Ya. Ya kan? Beda klaster doang. Kalau Bang Egi kan di klaster 1. Roy, Tifa, sama Rismon klaster 2. Ya, tapi kan satu rangkaian. Orang Ya. luar lihatnya gitu. Ya. Tapi ternyata Ibu sendiri sempat marah. Kenapa datang semua? Iya. Kan yang ngajukan. Oh gitu ya? Ya, Jadi- kenapa yang tidak mengajukan itu hadir gitu. Terus dijawab sama penyidik yang sangat relevan dan masuk akal. Bu, Ibu mengajukan. Nanti ketika gelar ini selesai, yang lain mengajukan. Terus kalau kita tidak terima, dipilah lagi, digoreng lagi. Sementara aturannya gelar Sementara perkara itu hanya sekali. satu kali untuk satu perkara. Satu perkara. Oke. Dan di sini juga mengumpulkan jenderal-jenderal di gelar perkara itu kan bukan gampang. Betul. Kan permohonan itu kan dari penyidik dan kan pihak Kamnek yang berperkara. Tentu dia apa guna gelar perkara itu? Oke. Dan Harus- akhirnya Ibu terima. Oke lah, ya Ya. udah datang semua. Datang semua. Dan di situ ada ombudsman juga. Dan Ada itu ombudsman. atas masih dalam permintaan Ibu itu ya. Nah, begini, gelar perkara itu harus kita pahami. Hmm. Kita tidak puas dengan hasil penyidik. Oke. Di situ hadir Dir Propam, Wah, Dir Krimum, Budi. hadir diundang, seharusnya mereka undang semua institusi yang berkaitan dengan perkara. Ada ombudsman, ada Kemenkumham, pihak dari Kemenkumham, ada ini, mungkin ada yang nggak datang, tapi cukup hadir banyak. Jenderal di situ mungkin ada 4 atau 5 gitu. Untuk apa gelar perkara itu? Kita memaparkan ketidakpuasan kita atas hasil penyidik itu. Ini jalan hukum yang benar. Nah, Bapak mentersangkakan klien saya dasarnya apa? Oke. Nggak mungkin kita berdebat. Tentu dia dinilai oleh Warsidik dan Propam. Kalau dia menyalahi aturan, tentu dia dikasih sanksi. Dan status itu bisa lepas. Nah, status tersangkanya bisa jadi tidak tepat. Ditunda, ditinjau, atau dihentikan. Oke. Atas hasil dari mufakat dari penyidik. Kalau sudah memenuhi unsur semuanya, tersangkanya dilanjutkan. Berarti penyidik sudah benar. Oke. Itu yang dimaksud gelar perkara. Kita melihat, kita memberikan, menceritakan Memaparkan kepada penyidik dan semua yang ada di situ. memaparkan apa yang dilakukan penyidik terhadap atasan penyidik itu. Nah, tujuannya kan begitu. Jadi saya memaparkan ada beberapa hal yang Bang Egi belum pantas ditersangkakan. Keberatan dari Ibu. Keberatan dari kami Ya. untuk klien kami. Ya. Kalau mereka silahkan keberatannya seperti apa, tuangkan pula. Tapi mereka kan nggak mengajukan. Nah, mengajukan tidak mengajukan, Oh, kan ada hadir. kesempatan dikasihkan oleh pihak penyidik, semuanya sih punya kesempatan. Nih ada yang ngajuin nih, ikut aja deh. Oke. Kalau nggak mau ya nggak usah, kalau mau ya ayo, kan gitu. Oke. Yang penting semua diundang. Lalu apa yang Ibu sampaikan itu? Menurut tim lawyernya Bang Egi, ini nih poin-poin yang menurut kita tidak pantas Bang Egi jadi tersangka. Apa Iya. aja itu, Bu? Pertama, Bang Egi belum pernah di BAP. Bang Egi masih dalam keadaan undangan klarifikasi sebagai saksi. Oke. Bang Egi nggak dapat hadir karena sakit. Jadi belum pernah Kadarullahnya Bang Egi sedang di Penang, sakit yang saya sampaikan tadi. Kita kan tahu, jika kita di BAP dengan penyidik, pasti penyidik bertanya, apakah saudara sehat? Apakah saudara mengerti? Apakah saudara tahu apa yang saudara berada di sini? Kalau dibilang, saya tidak sehat. Ya udah, ditunda dan ditunggu dia sehat. Oke. Ingat, dia baru saksi klarifikasi loh. Saya kooperatif. Bang Egi, panggilan kedua dalam klarifikasi, waktu itu dia pulang dari Malaysia, pulang dari Penang, mau general check di UK. Selain dari ada urusan keluarga, Di keluarganya London. wisuda, Ya, anak ya. bungsunya lah ya. Kita pakai kursi roda ke penyidik. Oh, udah. Roda. Panggilan kedua ya. Ya. Di situ Bang Egi juga kan dalam keadaan kurang sehat. Dijawab oleh pihak penyidik, Bang, keterangan Abang melalui tulisan dan bukti dari medis sudah kami terima. Abang, ini aja, berobat aja dulu. Setelah itu naik jadi tersangka. Oke. Kita menunggu, naik sidik. Naik sidik kita menunggu nggak ada panggilan. Tiba-tiba tersangka. Nah, naik tersangka. Itu alasan kami untuk minta digelar perkara ini. Penyidik, saya
nggak bantah kan, saya pernah undang, saya pernah ini, nggak bantah ya kan. Cuman dia bilang pernah undang, pernah datang, tapi kan BAP-nya tidak ini. Berarti kita nggak nyalain penyidik, karena penyidik juga memberikan toleransi sepenuhnya kepada Bang Egy yang sedang sakit. Nah, yang kita kecewakan kenapa diinkludkan, mungkin bertahap kayak ada tahapan lah maksudnya gitu. Oh, nggak langsung diamprok Diamprok sama semua gitu. 3 orang ini misalnya, atau satu kumpulan itu yang 12 Ya, itu. 8. 8 akhirnya. Tadinya beredar 12. Ya. Nah, tapi kan kemudian orang bilang begini. Ya enggak, kalau polisi udah punya 2 alat bukti yang cukup dan kuat, sah. Untuk hal ini saya nggak masuk ke ranah itu. Oke. Ya, saya masuknya ke ranah tujuan Prosedur. gelar perkara. Yap. Ya. Nah, di situ saya paparkan pertama, kedua, Bang Egy adalah lawyer yang sedang bekerja dalam membela kliennya, Yap. ada hak imunitas, nggak dapat digugat secara perdata maupun di ini secara pidana, Oke. dituntut secara pidana. Bang Egy adalah pelapor. Jadi ada undang-undang perlindungan pelapor, saksi dan korban. Nah, nggak bisa Bang Egy dilapor balik oleh Pak Jokowi gitu. Artinya seperti itu dengan kasus yang sama. Apalagi itu kan menjadi nevis dia kan. Walaupun berbeda orang yang lapornya gitu. Tapi kan Tapi objek perkaranya objek sama. perkaranya kan sama gitu. Oke. Ini pendapat hukum saya jangan digoreng dan saya tidak Tidak hak ada saya, meninggalkan tadi itu gitu. Ya, balik saya badan. tidak niat untuk merasa bagaimana gitu. Ya. Silahkan nilai, saya hanya ikhlas dengan apapun yang nilai dari mereka, saya ikhlas dan membiarkan Ya, gitu. dan ini menurut Ibu sebagai lawyer ya, ini proses hukum, prosedur yang harus dijalanin Iya. setiap orang yang berperkara. Ya, ada beberapa tadi saya lupa ada 5 atau 6 kejanggalan dengan yang kami anggap belum memenuhi substansinya Bang Egy dijadikan tersangka. Semua argumen kami, permintaan kami dicatat oleh warsidik, oleh Oke. atasan dari penyidik. Ya. Ya, mudah-mudahan ada pertimbangan. Di situ ada propam. Mudah-mudahan Bang Egy tersangkanya dicabut atau di SP3 atau ditinjau ulang lah Oke. kembali. Jadi di situ cuma dicatat nanti warsidik yang akan memberikan penilaian terhadap penyidik itu ya. Pak? Iya. Baru dikeluar putusan, bukan langsung ini ada keluhan-keluhan terus Iya, langsung enggak didiskusikan. bisa. Enggak. Makanya Berarti masih menunggu ini. Ya, makanya pahami apa dengan gelar perkara itu. Nah, kadang-kadang ada yang nggak nyambung. Gelar perkara bla bla bla, tahap apa yang dibaca di situ. Saya berapa kali menyampaikan, yang bermohon gelar perkara ini kami dengan minta tinjau ulang kembali tentang tersangkanya Bang Egy. Berminta supaya ijazah diperlihatkan. Oke, kita sekarang masuk ke Ijazah. detik-detik atau momen ketika ijazah. Kan kemarin Bang Ade ceritakan, itu sempat berdebat itu. Pihak Pak Jokowi malah nggak mau karena itu sudah disita sebagai barang bukti dan sudah disegel pula. Dan kan katanya hanya boleh dikeluarkan atas perintah pengadilan. Gitu ya Bu ya, kalau nggak salah kemarin Bang Ade ngomong begitu. Tapi dengan kebijaksanaan sebenarnya, orang akhirnya melibatkan orang satu ruangan itu kan. Katanya Pak Dir Polda Metro Jaya. Sebenarnya tidak seperti itu. Gimana jadi? Gini ya, sebenarnya ketika ada statement Pak Jokowi menyatakan ijazah itu ada di tangannya, nanti akan dilihatkan ketika di persidangan. Sementara statement dari pihak kepolisian, yaitu Polda Metro Jaya, bahwa ijazah itu sudah disita sebagai barang bukti. Sebagai barang bukti. Tentu ini membuat tidak kepercayaan masyarakat terhadap polisi ini kan menjadi informasinya jadi simpang siur. Asumsi orang, iya, wah, jadi liar. Jadi liar. Makanya saya sampaikan seperti itu. Yang bohong itu siapa? Terus, nah, ini institusi loh yang harus diselamatkan. Institusi Polri. Ya, walaupun pihak penegak hukum dari kepolisian melindungi Pak Jokowi atau kita semua lah, jangan dibeda-bedain gitu. Jika tuntutan publik itu mendesak, itu harus diperlihatkan. Oke, dan akhirnya diperlihatkan. Bagaimana prosesnya itu di ruangan itu kemarin yang terjadi? Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap pihak kepolisian. Pertama, mengabulkan permintaan saya untuk gelar perkara, walaupun hasilnya saya belum tahu ya. Ya. Kemudian apresiasi dia memberikan kesempatan kepada kita atas permintaan kita, ombudsman yang luar biasa saat itu argumennya, sehingga meluluhkan hati pimpinan di gelar perkara itu, dia bertanggung jawab untuk memperlihatkan. Sempat debat dari pihak Pak Jokowi menyatakan tidak boleh diperlihatkan. Di undang-undang yang mengatur boleh diperlihatkan. Jadi nggak ada yang disalahkan. Ada itu saya kasih apa namanya, sampai seperti memberikan kuliah. Sebenarnya gini-gini, kalian salah-salah. Saya sempat ribut. Kamu jangan nyalahin orang. Kalau pendapat hukum kamu benar menurut kamu, biarkan. Walaupun kami merasa kamu salah, kami diam. Jangan nyalahkan orang ya. Oke, jadi tegang sebelum akhirnya segel itu dibuka. Ya, akhirnya sepakat. Mereka tidak berkutik karena itu hak sepenuhnya adalah pihak kepolisian. Oke. Dia udah disita. Hak dia dong untuk membuka. Tapi tentunya tidak. Ya, tapi kan kita berjanji. Khusus. Ini kan gelar perkara khusus. Ya. Nah, sempat juga setelah dilihat apa sudah diam? Ada juga pertanyaan gitu. Kemudian untuk apa itu dilihat? Ada juga pertanyaan dari pihak mereka.
Nah, kita lihat ada itikat baik, sudah dipersiapkan, kita nggak bantah, tidak jawab dari pihak tersangka tadi. Begitu dibuka, digunting, ada surat penyitaannya, kalau nggak salah saya Juni tanggal 23. 23 atau 24. 23. Kemudian putusan pengadilan sitaan itu 24. Kita lihat. Kemudian kami disuruh duduk. Nah, kemudian diguntinglah satu map yang maju di situ di pihak kami, yaitu Pak Alkatiri. Ibu maju. Terus di pihak sana siapa yang maju, saya nggak ingat. Kemudian setelah itu selesai digunting, semua pada melihat. Kurnia sudah maju, semua udah pada maju. Saya maju, saya geser bang, saya bilang sama Bang Alkatiri. Saya maju, saya lihat di ujung itu ada plastik. Dia seperti map begitu ya. Di sebelah sini ijazah SMA-nya, di sebelah sini ijazah sarjana S1-nya ya. Waktu digunting itu saya deg-degduk itu. Kan rame nih di luar. Ya enggak, nih apa nih, gimana nih? Deg-degduk saya. Terus ya Allah, saya cuma ngomong gitu doang. Kenapa? Yang kita lihat, yang berdebat sekian tahun itu kan nggak ada sosoknya. Sekarang mau kita lihat nih. Dan Terus, ibu orang yang sangat beruntung ya, dari ratusan juta orang yang ya, melihat. terus begitu dibuka digunting orang udah rame-rame, sebenarnya nggak boleh dilihat, nggak boleh dirabanya dilihat. Tapi kami yang klaster 1 pada umumnya megang. Siapa aja di klaster 1 tuh? Ibu dari pihak Bang Egy, Ibu, Bang Alkatiri. Iya. Terus Isbullah anaknya Bang Egy. Iya. Kemudian Ibu Kurnia. Dari Bang Egy ini ya. Enggak, yang tersangkanya Ibu Kurnia. Oh ya, Ibu Rustam tersangkanya. Kemudian DHL. Rizal DHL. Fadila, Kemudian juga ada si itu siapa namanya? Si AK itu apa namanya? Kozinudin itu. Oh, Kozinudin ada. Ada. Ikut megang juga dia. Ikut lihat. Pokoknya dia ikut Abdul lihat, Ghafur. kalau megang saya nggak tahu. Yang penting banyak yang megang, hampir semua yang megang. Dia mau tutup, saya tahan dengan ujung jari saya. Itu ada robek kan? Saya tusuk dengan ujung jari saya pegang. Ada apa namanya? Emboss. Ada embossnya. Ada emboss. Watermark. Ada watermarknya. Lintasan stempel. Ada. Jadi Saya melihat, saya merinding, terharu. Kemudian dipegang tangan saya oleh Ibu Kurnia. Bu Eli, kita bersyukur kita bisa lihat dari sekian juta orang, katanya. Iya ya Bu Kurnia, katanya kan. Nah, beruntung kita bisa melihat. Kita melihat asli dari fotokopi yang selama ini beredar, yang menjadi keributan. Apa sih salahnya lihat ijazahnya cuma begini doang gitu. Nah, kemudian saya termenung. Luar biasa gelar perkara hari ini. Allah membolak-balikkan hati umatnya, yaitu pimpinan sidang di gelar perkara itu. Sehingga mungkin dengan segala risiko dia siap. Tujuannya untuk mengurangi volume polemik. Volumenya kan sudah tinggi nih, dikurangi volume polemik itu. Mungkin itu tujuannya. Toh nanti akan dibuka juga. Saya terharu. Saya berikan apresiasi yang setingginya. Bagi saya, secara pribadi, saya puas. Dengan gelar perkara yang tadi saya 2 malam juga nggak tidur, stres, menyiapkan LO, legal opini, karena kami mau menghadirkan ahli dari kami, yaitu Pak Muzakir ya, seorang ahli yang kondang juga. Kemudian dia bersedia hadir, tapi karena Bang Egy belum pernah diperiksa, berarti dia tidak boleh berstatement. Makanya dia berikan sebuah legal opinion. Legal opinion kami diterima. Semua langkah-langkah yang kami lakukan, tim kuasa hukum Bang Egy itu, demi kepentingan Egy Sujana untuk meninjau ulang kembali tentang tersangkanya Egy Sujana. Jadi kalau dibilang... Kalau yang lain saya nggak bisa berkomentar. Bagi saya melihat itu sangat luar biasa. Yang seperti apa itu ditutup selama ini. Dibuka. Diperlihatkan. Digunting mapnya itu. Di depan kita semua. Saya rasa 30 orang ada di dalam. Lebih kurang. Dan mereka lihat semua. Termasuk Kozinudin. Termasuk Kozinudin dekat. Berdiri dekat situ. Semua ngelihat. Jadi semua tim lawyernya. Bahkan banyak yang pegang loh. Memang, nggak boleh pegang. Kita pegang. Kita nggak peduli, kita berupaya. Selagi bisa megang, kita pegang ya kan. Jadi, yang kata Ibu Tifa itu, kita nggak boleh sentuh, nggak boleh pegang, benar. Tapi mereka kan orang-orang yang elegan, nggak mau arogan. Nggak mau ambil ngacak-ngacak. Kalau kita kan mau aja. Yang penting kita kepingin tahu, kepo gitu ya. Memang benar-benar pingin tahu gitu. Udah depan mata. Udah depan mata, kok kita nggak ngambil kesempatan. Walaupun mau marah, mau dilarang, kita kan nggak peduli. Penting ada kesempatan ya kita lakukan gitu. Jadi benar, di klaster 2 juga dilarang. Tapi nggak boleh disentuh, nggak boleh dipegang. Sebentar dilihat, karena dia bertiga. Kalau kami kan rame. Oh, jadi lama. Lama gitu. Nah, itu sebentar udah lihat, mungkin ya begitu. Terus nggak boleh dipegang, tutup mungkin gitu. Kami juga nggak boleh pegang. Dia menutup, kita tahan dengan tangan. Ada juga yang nahan dengan tangan. Tapi kesaksian ibu ini berbahaya karena berbahaya karena gini. Orang menganggap Bang Egy itu ya satu gerbong sama Roy. Ketika ibu bilang, oh ada embossnya, ada watermarknya, ada lintasan stempelnya, itu kan bertentangan dengan apa yang menurut Roy adalah hasil penelitian mereka selama ini. Ini nggak ada emboss, nggak ada watermark. Nah, bagi saya begini, yang saya lihat asli daripada fotokopi yang diedarkan oleh Sandi.
Nah, nggak mungkin fotokopi ini nggak ada aslinya. Ya. Itu aslinya Oke. yang saya lihat. Jika ada kejanggalan menurut mereka dengan keilmuan mereka, ya silakan proseslah secara hukum atau secara apapun lakukan. Oke. Tapi kalau kami atas nama pengacara Bang Egy tidak punya kapasitas dan tidak punya ilmu untuk menindaklanjuti ijazah tersebut. Yang penting beredar asli ini aslinya. Udah. Karena toh yang disangkakan ke Bang Egy kan bukan pernyataan bahwa Bang Egy menyatakan ijazahnya palsu, bukan itu kan? Iya. Termasuk Bang Egy. Termasuk Bang Egy. Iya, tapi Bang Egy makanya Bang Egy secara profesional sudah menggugat. Digugat itu ijazah SMA. Dan itu Sudah udah inkrah. Ya, kemarin ijazah SMA-nya diperlihatkan. Di persidangan pun tidak diperlihatkan. Apa nggak merinding kita? Udah berapa kali sidang di mana-mana, ijazah tidak pernah diperlihatkan. Dan Baik ijazah SMA maupun ijazah S1. Ini dua-duanya diperlihatkan sama kami. Di bawahnya tuh robek-robek, Oke. karena udah lama sekali ya. Ijazah itu juga diceritain Bang Ade, bahkan ada bekas kayak gigitan raya atau apa gitu ya. Iya. Di ujung bawahnya ya. Iya. Ya karena kan udah berapa puluh tahun itu ijazah. Namanya kertas robek lah gitu Ya. ya kan, kertas tua gitu ya kan. Nah, saya melihat sejauh itu. Namun apakah kita bisa merekam sepenuhnya? Ya tidak lah. Ya. Apalagi kita sepersekian detik orang dorong-dorong mau lihat gitu rame. Kita rame di situ, di depan itu. Oke. Setelah itu diperlihatkan gimana reaksi di satu ruangan itu? Di dalam ruangan itu semua bilang kita melihat aslinya. Tapi bukan asli. Dari fotokopi. Banyak yang diam, ada yang ngeluh, ada yang masih berkomentar, itu urusan dia. Apa komentarnya misalnya Bu? Yang Ibu dengar di ruangan. Ya. Kita harus menyebutkan nama. Seperti Pak Roy Suryo, dia sudah melihat, tapi dia ragu. Jadi komentar itu hanya merupakan sebuah keraguan. Tentu dia punya ilmu untuk kepastian hukum itu sendiri. Oke. Apakah itu palsu? Apakah bisa dia Membuktikan bahwa itu membuktikan palsu. apa yang dia maksud? Oke. Tapi kan Bagi saya itu. iya. Kemudian kan di luaran itu berbeda. Dulu kan tunjukkan aslinya, maka selesai. Ternyata nggak selesai. Menurut Ibu gimana ini? Kalau saya melihat ini sulit polemik ini selesai tanpa ada ujungnya. Gitu. Dari semua rangkaian kejadian ini, satu hal jadi makin terang benderang. Yang selama ini ribut bukan soal mencari kebenaran, tapi soal mempertahankan narasi. Fakta sudah ditunjukkan di hadapan aparat. Ijazah asli diperlihatkan, dilihat langsung, bahkan diraba, meskipun itu tidak boleh. Dan pengakuan paling jujur justru datang dari orang yang berada di lingkaran mereka sendiri, ya. Ibu Elida Neti, kuasa hukum Egy Sujana, tegas mengatakan apa yang disampaikan Roy Suryo CS tidak benar. Sementara di sisi lain, Roy Suryo dan gerombolannya masih saling bertabrakan pengakuannya. Ada yang bilang tidak ada yang bilang ada tapi samar, ada yang bilang tipis. Satu kasus, satu objek, tapi ceritanya berbeda-beda. Ini bukan penelitian ilmiah, ini kepanikan kolektif. Dan disinilah publik bisa menilai mana yang bicara berdasarkan fakta dan mana yang bicara berdasarkan asumsi dan kepentingan. Karena kebenaran itu sederhana, tidak perlu teriak, tidak perlu berputar-putar, dan tidak perlu saling menambal kebohongan. Akhir kata, sepandai-pandainya orang membohongi publik, selamanya dia akan tetap kalah oleh satu hal, kenyataan.